Pemirsa Ketapang TV Jurnal, jumpa lagi bersama saya di Talk Tarima Ludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 15 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pengorengjas komunitas yang diisi dengan pemuda-pemudi peduli akan lingkungan melakukan penanaman hutan mangrove sebanyak 400 pohon di Desa Tanjung Baik Budi, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mangrove merupakan tumbuhan tropis yang mampu hidup beradaptasi di daerah payau dan mampu mengeluarkan kelebihan kadar garam dalam tanaman hasil penyerapan substrat. Sebanyak 400 pohon mangrove yang ditanam oleh komunitas Pengorengjas, yakni sekelompok anak muda-mudi yang mencintai alam, sekelompok anak muda-mudi yang tak takut panas dan suka akan rintangan. Komunitas ini melakukan penanaman di daerah Tanjung Baik Budi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Komunitas ini memilih tempat tersebut lantaran untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang sudah rusak, sehingga bisa mencegah intrusi air laut dan abrasi, serta dapat melestarikan biota laut yang juga menjadi sumber pencaharian masyarakat setempat. Diikuti oleh Kapolsek Matan Hilir Utara, Babinsa Koramil Tanjung Baik Budi Kodim 1203, Kepala Camat, dan para petani penanam mangrove. Dengan jarak tempuh dan medan jalan yang cukup jelek, mengharuskan mereka untuk menggunakan kendaraan sepeda roda 2, kemudian di pertengahan jalan mereka harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 15 km. Ya, saya dengan Kapolsek Matan Hilir Utara, saya bertugas dan bersama-sama dengan Porkov Pincam di sini. Ya. Bapak tadi telah melakukan penanaman pohon mangrove ya Pak ya? Ya. Bagaimana pendapat Bapak sendiri dengan kondisi hutan kita yang bahkan ini tuh salah satu ikon wisata Pak? Bagaimana tanggapan Bapak sendiri dengan kondisi yang seperti ini? Ya, kalau melihat tadi kondisi mungkin ada beberapa yang sudah mati ya, tapi masih ada yang tumbuh juga, dan ini mudah-mudahan ini adalah sebagai solusi ya, solusi yang diinisiasi ya oleh anak-anak remaja. Kemudian nanti juga silakan kolaborasi dengan Babin Kamtimas di sini dengan Babinsa, karena ada ada program di dalam Babin Kamtimas itu adalah yang disebut problem solving. Nah, ini adalah salah satu problem solving di kemasyarakatan ya, tentang masalah ada rusaknya tentang masalah mangrove ya, dengan solusi seperti ini. Dan ini menjadi solusi yang terbaik yang diinisiasi oleh para pemuda yang bekerja sama dengan kami juga di sini Perpocam, kemudian di aparat desa ya. Kemudian penanaman ini sangat bermanfaat sekali ya kan. Bermanfaatnya salah satunya ya itu seperti yang diutarakan tadi oleh Bapak Camat, bahwa ini adalah untuk menjaga ekosistem ya, kemudian menjaga dari abrasi laut, kemudian meminimalisir ketika mungkin adanya pasang air sehingga tidak masuk ke wilayah pertanian yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu. Apa himbauan Bapak untuk masyarakat setempat nih Pak? Himbauan terkait masalah mangrove ya, dipelihara dengan baik ya mangrove-nya. Kemudian apabila memang punya keinginan sendiri secara mandiri, mungkin bisa menanam bibit di rumah, mungkin bisa nanti sewaktu-waktu ditanam di sini mungkin lebih baik, seperti itu ya. Itu mungkin himbauan kami. Mungkin itu bisa juga menjadi agenda daripada desa, mungkin agenda desa ataupun RT per RT pun mungkin bisa, per RT mungkin satu rumah ada mungkin menanam, mungkin membibit atau dua aja, mungkin udah 2 kali berapa kepala rumah tangga itu udah banyak. Nah, itu mungkin bisa ditanam kembali. Mungkin itu adalah solusi, gitu aja mungkin Mbak. Mangrove ini sangat berperan penting bagi daerah pesisir, terutama di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang ini, khususnya yang memang desa-desanya ini berbatasan langsung dengan laut, dan biota mangrove-nya ini, mangrove ini dikatakan udah hampir punah, banyak yang
gundul, sehingga ini perlu pemeremajaan lagi seperti yang dilakukan oleh kelompok pemuda hari ini yang secara bertahap memulai menanam mangrove ini. Mangrove ini benar-benar saya katakan penting karena pertama mangrove ini dapat menahan abrasi, menahan angin, menyerap karbon, dan itu secara fisik. Secara biologinya lagi, mangrove ini adalah tempat biota-biota laut hidup, habitatnya seperti kepiting, kepah laut, kepah bakau, kepah ini mangrove, dan tengguyung, bahkan dan lain-lainnya. Juga mangrove ini diperlukan untuk itu menahan nutrisi air laut sehingga dapat dimanfaatkan oleh biota-biota laut untuk sumber makanannya. Yang terpenting lagi adalah selain itu sumber pendapatan, meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama dapat sumber pencariannya tadi itu menangkap kepiting itu, tengguyung dan kepah itu. Nah, itu dapat menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar. Sehingga ini sangat baik sekali. Dan saya selaku camat ini sangat mendukung dalam kegiatan ini. Mungkin juga selain itu juga nanti kalau memang infrastruktur jalan ini sudah bagus, ini adalah merupakan tempat wisata alam. Nah, ini yang terpenting. Mungkin itu. Baik, jadi kami memang sekumpulan pemuda lokal yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Dan sebelumnya memang kita banyak melakukan sosialisasi, dan ini adalah salah satu kegiatan kami yang melakukan aksi langsung ya. Jadi kita mau rehabilitasi lahan dan mendapat dukungan juga dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita melakukan ini supaya ada dampak nyata juga bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Ya, tadi telah melakukan penanaman mangrove ya. Apakah kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya atau ini yang pertama kali? Ini kali kedua kami laksanakan di Kabupaten Ketapang, dan harapannya memang di 2021 ini kami setidaknya ada target 2000 mangrove yang bisa tertanam. Gitu. Ya, selain di Tanjung Baik Budi nih Pak ya? Ya, Iya, Bang, benar. ya. Baik targetnya di daerah atau kecamatan mana lagi nih yang ingin ditanamin oleh Konbang? Mungkin sejauh ini kamu fokus di Tanjung Baik Budi dulu ya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya nanti, kita evaluasi juga kegiatan kita, dan juga yang paling penting adalah kami mengajak masyarakat untuk partisipasi langsung gitu. Jadi dengan sistem adopsi atau dengan turun langsung membantu menanam gitu. Jadi intinya selain rehabilitasi lahannya, kita mau memberikan awareness lebih jauh gitu ke masyarakat. Ya, terakhir nih, mengapa memilih untuk menanam pohon mangrove nih? Baik, karena satu, mangrove itu dengan isu blue ekonominya itu memang sangat gencar sekali ya. Jadi bukan Indonesia saja, dan apalagi Indonesia punya 23% mangrove dunia proporsinya, dan 40%-nya sudah rusak. 40% itu proporsi yang rusak di Indonesia. Setelah kita lihat di Tanjung Baik Budi saja itu lebih dari 9 hektar yang perlu kita rehabilitasi. Maka dari itu kami rasa selain menyimpan stok karbon 3 kali lebih besar daripada pohon di darat, mangrove ini juga pada akhirnya seperti kata Bapak Camat tadi memberikan pemasukan juga ke masyarakat dengan biota-biota laut yang akan hadir, kepiting yang pada akhirnya tidak hanya ekonomi, kita juga menyeimbangkan dengan kelestarian lingkungan. Komunitas yang membawa perubahan dan membantu masyarakat seperti ini tentu mencuri perhatian dari penjuru dunia. Bahkan harapan kedepannya, semoga nanti tak hanya 400 pohon saja yang bisa mereka tanam. Ribuan pohon akan ditanam dan masyarakat bisa membantu melestarikan hutan mangrove ini. Dari Kabupaten Ketapang di Tok Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pengurus Perkumpulan Lawang Kekayun mengadakan musyawarah besar dan pelantikan pengurus Perkumpulan Lawang Kekayun dengan tema Melayu Tanah Kayong. Acara ini diselenggarakan pada Minggu malam 14 Maret 2021 di Bellroom Hotel Grand Jury, Ketapang. Acara ini dihadiri oleh para alim ulama, tokoh pemuka agama, para guru, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Ketapang, dan jajaran Forkopimda Ketapang. Acara pelantikan ini berlangsung dengan penuh hikmat.
dibuka dengan hadrah persembahan dari Perkumpulan Lawang Kekayun, pembacaan ayat suci Al-Quran, pengambilan sumpah janji jabatan, serta sambutan-sambutan. Junaidi, selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Lawang Kekayun, menjelaskan bahwa Perkumpulan Lawang Kekayun merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang adat kebudayaan, seni, sejarah, serta meningkatkan penggalian potensi hasanah kearifan lokal, khususnya yang ada di Tanah Matan, Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang. Ya, yang jelas setidaknya di pundak ada beban dan amanah tanggung jawab yang harus diselenggarakan mengingat dari baiat sumpah janji setia dari keluarga besar Perkumpulan Lawang Kekayun. Jadi saya hanya mengomandoi bersama dengan teman-teman yang menjadi bagian dari pengurus besar Perkumpulan Lawang Kekayun. Jadi harapannya ya ke depan mohon support dan apresiasi daripada kinerja kami selaku kepengurusan untuk 2021 sampai 2024. Perkumpulan Lawang Kekayun adalah merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang adat, kebudayaan, seni, dan kearifan lokal dan kajian sejarah serta meningkatkan potensi dalam hal penggalian hasanah-hasanah kearifan lokal khususnya untuk kolega daripada Resam Melayu yang ada di Tanah Tua Tanah Matan, Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang. Seperti itu dan diisi oleh kolega-kolega kinerja segenap peduruan bubuh kandah karib kerabat kaula muda dan tapi tidak terlepas daripada tunjuk ajar petata petitih daripada orang-orang tua sehingga kami juga melibatkan dari berbagai jajaran baik dari pemerintah daerah kemudian dinas pariwisata maupun dari kalangan kaum-kaum sepuh atas tunjuk ajarnya dan bersinergi dengan pemberdayaan kebudayaan lah di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kedepan kita ingin pertama adalah lebih banyak lagi untuk menggali cakupan-cakupan terkait tentang kearifan lokal yang belum muncul ke permukaan dan akan kita berusaha untuk share lah bahasanya dan membudidayakan lagi segala sesuatu yang sifatnya sudah dinafikan atau tidak lagi berlaku bagi kalangan muda ya untuk dari style penampilan ataupun apapun terutama seperti hal-hal yang menjadi kebiasaan permainan anak-anak di zaman sekarang kan begitu. Kemudian di luar itu juga untuk penguatan kapasitas keorganisasian bagi keluarga besar Perkumpulan Lawang Kekayun sendiri dalam upgrading keorganisasian itu yang berusaha kita ingin lakukan seperti itu. Harapan kita ke depan Lawang Kekayun tetap selalu eksis ya dan tidak hilang ibarat dari permukaan, tidak pernah putus asa atau pupus dari hajat dan cita-cita untuk tetap melestarikan dan membantu program-program dari jajaran pemerintahan. Terus membangkitkan hasanah-hasanah kebudayaan dengan pede saja, dengan keberanian, dan tentu tidak terlepas dari tunjuk ajar adab petata petitih Skapur Siri Suras Pinang lah bagi kita di kalangan Melayu, sehingga kita merasa dapat terbantukan dengan dapat membangun komunikasi beserta jajaran-jajaran orang-orang di luar dari Perkumpulan Lawang Kekayun sendiri. Kita bersifat terbuka, mengingat ya lawang adalah suatu jalan masuk dan keluar. Jadi selama mematuhi aturan dan tata tertib dan sesuai dengan visi misi, ayo saja gitu kan. Dan Kekayun setidaknya merupakan puncak daripada Astaguna Telur, setidaknya merupakan pengharapan cita-cita ke depan agar lebih maju dan baik lagi seperti itu. Junaidi berharap agar Perkumpulan Lawang Kekayun akan tetap eksis, tetap membantu mewujudkan program-program pemerintah dan membangkitkan hasanah kebudayaan. Tiara Nandika, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Mania Weds Borneo dan Ketapang TV bersama komunitas lainnya di Kabupaten Ketapang menggelar penggalangan dana peduli Suparman. Kegiatan ini dikonsep dengan hiburan musik dangdut dari gabungan komunitas musik yang ada di Ketapang. Minggu 14 Maret 2021, kegiatan penggalangan dana peduli Suparman ini digelar di Simpang 4 Rumah Sakit Agus Jam. Berbagai komunitas yang tergabung turun ke jalan untuk menggalang dana. Di lampu merah Jalan Suprapto, Jalan Panjaitan, Jalan Sisinga Mangaraja, dan Jalan Gatot Subroto. Penggalangan dana ini dikonsep dengan hiburan musik dangdut dari berbagai komunitas musik di Kabupaten Ketapang. Suparman merupakan penderita penyakit tumor ganas di lehernya yang saat ini kondisinya sudah cukup parah. Ya, kegiatan hari ini ialah untuk membantu Bapak Suparman yang lagi menderita kanker yang rencana akan dioperasi. Ya Pak, ini komunitas apa saja Pak? Ya, ini dari komunitas, ya banyak komunitas sekitar
mereka tergabung di dalam galangan dana ini. Ya Pak, harapannya untuk Suparman ini Pak? Ya, harapan untuk Pak Suparman semoga cepat sembuh lah, mungkin bisa membantu, dan untuk masyarakat Ketapang mohon kepeduliannya untuk kedepannya seperti itu. Ya, ini kejadiannya akan berlanjut ke depannya Pak? Ya, akan berlanjut. Apabila ada yang membutuhkan kami siap turun ke jalan dan membantu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Pihak panitia berharap agar gerakan kecil yang dilakukan untuk Suparman ini dapat bermanfaat untuk pengobatan agar segera sembuh. Karena nantinya seluruh hasil penggalangan dana ini akan diserahkan kepada Suparman. Paulina Piling, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim kuasa hukum Jumardi mengajukan pra peradilan Kapolda Kalimantan Barat atas kasus penangkapan lantaran ketidaktahuan memperjualkan burung dilindungi. Pada persidangan pertama ini harus ditunda lantaran pihak Polda Kalimantan Barat tak hadir dalam persidangan. Kasus Jumardi saat ini masuk dalam persidangan. Tim kuasa hukum Jumardi mempra-peradilankan Kapolda Kalbar atas penangkapan Jumardi dalam kasus memperjualbelikan burung bayan yang dilindungi di Pengadilan Negeri Pontianak Jumat siang. Sidang perdana pra-peradilan ini ditunda lantaran termohon pihak Polda Kalbar tidak hadir saat sidang. Dalam materi pra-peradilan kali ini, pemohon mempermasalahkan penangkapan, penahanan serta penyitaan barang bukti yaitu burung bayan yang dilakukan Polda Kalbar. Tak hanya itu, ketidaktahuan Jumardi atas hewan dilindungi yang ia tangkap dan diperjualbelikan memang dinilai salah karena ketidaktahuannya tentang hewan dilindungi. Terlebih dirinya memperjualbelikan burung itu untuk kebutuhan susu dan obat anaknya. Melalui kuasa hukum, Jumardi secara resmi telah mendaftarkan pra-peradilan atas penangkapan 10 ekor burung bayan. Nah, hari ini sidang pertama sudah dimulai, namun pihak termohon pra-peradilan belum hadir. Maka sidang ditunda sampai tanggal hari Jumat, 19 hari Jumat minggu depan. Tergugat di sini apa Pak? Pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat, khususnya Kapolda tergugat. Apa saja Pak yang sudah disiapkan pihak Bapak sendiri selaku kuasa hukum terhadap pra-peradilan ini? Materinya saya bisa sampaikan, ini mengenai masalah kewenangan melakukan penangkapan, terus penahanan, terus mengenai penyitaan terhadap barang yang digunakan oleh saudara Jumardi. Sebelumnya, warga Kabupaten Sambas, Jumardi, ditangkap Polda Kalbar lantaran memperjualbelikan burung bayan. Padahal dirinya tidak mengetahui burung bayan yang ditangkap ini merupakan burung yang dilindungi. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Maludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.